Tersebut Mas Edi, menarik ya tadi yang disampaikan. Ada satu tantangan untuk proses pengembangan itu yang kalau boleh tahu pihak ketiganya itu berupa apa? Perusahaan atau orang? Perorangan, tapi dia punya tanah luas ya, tuan tanah dan ini ya, pengolahan juga gitu ya. Pengolahan sih enggak ya? Pengolahan BLK juga. Oh, BLK ya. Jadi gini, Di atas namakan perorangan. kalau sebenarnya kami itu juga pernah ya mengalami satu titik gini. Saya pengen teman-teman dan kita semua itu mulai berpikir terbuka bahwa pariwisata itu tidak bisa dilakukan sendiri. Pariwisata itu sangat luas, ibarat lapangan sepak bola itu harus banyak pemain, tidak bisa hanya sendiri. Ya, kalau sendiri itu kita cepat lelah, itu pun tidak menarik. Tapi ketika 11 sama 11 ora patek kesel, permainannya menarik dan itu semuanya bahagia. Contohnya gini, kami dulu pernah mengalami satu fase kami itu yang merasa paling berjasa dan hebat dalam pengembangan desa wisata. Kenapa? Karena ketika proses pengembangan itu, mohon maaf, pemerintah itu tidak kelihatan batang hidungnya, tapi begitu sudah mulai rame itu bikin aturan perda untuk menarik retribusi. Itu pernah kami alami. Jadi 2014 itu ada perda itu dan kami butuh waktu setengah tahun itu untuk menyamakan frekuensi. Awalnya itu kami nggak mau, pokoknya nak diundang rapat itu kita enaknya ngeyel karo gowo emosi ini masyarakat. Nah, dalam prosesnya itu kami ada komunikasi, kemudian akhirnya bisa menyamakan frekuensi. Kita bisa menerima. Karena mau gak mau namanya aturan kita harus melakukan, tapi harus ada yang dikembalikan ke kami. Jadi retribusi yang masuk itu 40% kami minta awalnya itu dikembalikan. Kemudian disepakati 35%. Nah ternyata setelah ada komunikasi itu, pemerintah itu lebih punya alasan dalam tanda petik untuk bisa membantu sebenarnya. Jadi jalan itu kan kita gak akan mungkin bisa. Akses kemudian ya pembangunan segala macam itu disupport oleh pemerintah. Itu contoh kami dengan pemerintah. Nah, saya ingin menyampaikan ketika tadi disampaikan di situ ada potensi pihak yang sebenarnya bisa diajak kerjasama. Saya sangat meyakini semakin kita berbagi itu rezeki itu akan semakin bertambah. Kenapa? Contohnya gini. Ketika kami tidak mengembangkan kerajinan kayu karena kami berdampingan dengan kerajinan bubung, ketika ada tamu itu kita rekomendasikan ke sana atau produk mereka kita display di Ngelanggeran. Ternyata ketika mereka ada tamu itu juga akan direkomendasikan ke kami. Jadi ketika kita itu menjalin silaturahmi, menjalin kolaborasi, itu insya Allah rezekinya akan bertambah. Nah saya ingin meyakinkan ke teman-teman, bisa nggak kita datang menyampaikan konsep pengembangan desa kita kepada pihak ketiga itu untuk dijadikan mitra. Kalau tadi saya jelaskan 13 kelompok ini adalah orang yang berbeda sebenarnya. Mereka punya usaha ini, dia punya usaha ini, dan kita yang menjahit. Jadi pengelola desa wisata itu kayak jaring, menghubungkan, membantu mereka mengangkat dan memberikan nilai tambah bisa 2 kali lipat ke mereka. Orang itu akan mau diajak kerjasama ketika dari hasil kerjasama itu menguntungkan kedua belah pihak. Tapi ketika dia diajak kerjasama tapi seakan-akan kita hanya mengeksplor dan menarik keuntungan dari dia, mungkin dia tidak akan mau. Jadi saya belum tahu ya kondisi di lapangan, tapi ketika kita bisa bersepakat, intinya dengan berkelompok dan bersatu itu
insya Allah manfaatnya jauh lebih besar, itu biasanya mereka akan mau. Cuman saya belum tahu ya kondisi di lapangan, menurut saya perlu dikomunikasikan juga. Intinya itu. Ya biasanya contohnya gini ya, kelompok homestay atau kelompok tani aja lah. Kelompok tani awalnya itu mau jual kakaonya itu nggak mau ke kelompok, karena di kelompok dia harus fermentasi, dia harus proses yang itu cukup panjang. Tapi karena kesadaran minimal ketika menjual kelompok itu ada benefit yang kita berikan. Benefitnya apa? Contohnya harganya beda, jauh lebih baik. Yang kedua, ketika ada bantuan dari pemerintah karena dia mau ke kelompok, itu kita prioritaskan. Anggota itu diberi prioritas. Nak sing ora dadi anggota, yo nak kelingan tur isih dibagi. Jadi menurut saya itu perlu bikin satu mekanisme aturan main. Ketika dia mau berkelompok itu ada benefit yang diberikan. Ketika dia ya kayak hukuman sosial gitulah ya. Tapi saya nggak tahu kalau itu pihak ketiga dan segala macam, itu mungkin beda ya kasusnya kalau ini di masyarakat. Itu Mas Edi kemudian terkait produk unggulan ya berupa jambu mente, menurut saya juga menjadi satu hal yang patut untuk bisa dicoba dan diperjuangkan. Kenapa? Karena itu spesifik, tidak semua daerah ada, dan sebenarnya nilai